Sebab kalau Allah bagi kita dengar, jadi ada dua mayat. Benar. Kita beri salam, Assalamualaikum. Mayat jawab, Waalaikumsalam. Meninggal gitu. Tak takut. Ha? Ya. Dah tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah kematian, mati itu merupakan suatu hal yang wajib bagi manusia yang hidup di dunia ini. Entah itu masih muda, masih anak-anak ataupun tua, semuanya pasti mengalami yang namanya kematian. Entah itu besok atau nanti atau setelah nonton video ini, kita tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap masih hidup. Dan yang terpenting adalah semoga nanti di akhir hayat hidup kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Namun pertanyaannya adalah, orang yang sudah mati apakah bisa melihat aktivitas keluarganya yang masih hidup di dunia ini? Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Dan tentunya pada kajian saat ini ada salah satu ustadz dari Malaysia yang akan menjawab pertanyaan ini, yaitu Ustadz Azhar Idrus. Seperti apakah jawabannya atau seperti apakah videonya? Don't go anywhere, stay here and check it out. Oh ya lupa, dan untuk video aslinya silahkan lihat link di deskripsi di bawah ini. Masya Allah. Adakah orang yang sudah mati dapat melihat aktiviti keluarganya yang masih hidup? Bagus soalan. Dengar iya. Orang Jadi bisakah orang yang sudah mati melihat keluarganya yang masih hidup yang ya? telah mati, dia menarik sekali ya. Okey. Begini jawapan dia yang dijawab oleh ulama-ulama. Saya bukan ulama, saya copy paste. Masya Allah, ustaznya berendah ya. Kita ulama copy. Masya Allah, luar biasa ustaz ini ya. Nah, gitu je lah. Nah, gini. Orang mati sama dengan orang hidup. Kita orang permatang pasir. Okey. Iya. Kita pagi ni kita pergi ke Bandar Hilir. Ada kemalangan di Bandar Hilir. Orang permatang pasir yang pergi ke Bandar Hilir, nampak tak kemalangan tu? Soalan mudah, Rama-rama boleh jawab. Orang permatang pasir pagi ini pergi ke Bandar Hilir, berlaku kemalangan. Orang itu dapat nampak tak kemalangan yang berlaku? Gimana maksudnya ya? Kok saya nggak ngerti ya, kok kurang paham maksudnya apa ya? Mungkin teman-teman ada yang ngerti atau yang tahu maksud dari pencerahan Ustadz ini, silahkan isi komentar di bawah ini ya. Minta tolong, saya nggak ngerti soalnya. Lanjut. Dia orang permatang pasir. Iya. Dengar baik-baik. Permatang pasir di mana? Di sini. Oh iya. Kemudian Terus? pagi ni dia pergi ke Bandar Hilir. Bandar. Sampai di bandar, lori accident. Jadi dia nampak tak? Nampak pasal dia pergi. Faham? Okey, orang permatang pasir yang tak pergi nampak tak? Enggak. Orang mati gitu tak? Oh iya. Sama je. Iya benar. Faham? Kita pergi lalu di kubur dia nampak tak kita? Nampak? Kalau kita tak pergi, tak nampak. Nampak ya. Oh sama dengan orang yang hidup ya intinya. Faham Ya. lagi? Gitu je. Nabi sebut, ma min abdin muslimin marra bi qabri akhi. Tidak ada seorang Islam yang lalu pada kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya. Dulu masa di dunia dia kenal mayat itu. Nampak? Sallama alaih, lalu dia beri salam ke atas penghuni kubur. Nampak? Ya'rifuhu, jika mayat itu kenal orang yang datang itu, maka arafahu, dia kenal. Sallama alaih wa radda alaihi salam, dan mayat itu jawab salam. Allah. Ya. Jelas. Lalu di kubur itu dia kenal, oh ini kubur Ismail, bapa saudara aku. Maka Ismail tadi dengan izin Allah dia kenal kita yang mari. Bila? Jika kana ya'rifuhu fi dunya, ketika hidup dia sudah kenal. Maknanya kalau ada orang yang tak kenal lalu dikubur, dia pun tak kenal. Siapakah orang ini? Begitulah. Oh iya. Dan orang itu kalau jauh dia tak nampak, bila dekat baru nampak. Oh Kerana orang yang mati, pendengaran dan penglihatan dia lebih kurang daripada
panca indera orang yang hidup. Masya Allah. Cuma Jadi orang yang mati itu ya penglihatannya atau pendengarannya lebih jelas daripada kita yang masih hidup ya. Masya Allah ya. kita tak tahu adakah dia balik pergi rumah ke pergi mana, wallahu a'lam. Tidak sebut dalam nas, kita hanya berkata sekadar yang datang dalam hadis. Tapi kalau Allah kehendaki, semua mudah bagi dia. Okey, tak payahlah kita nak reka nanti bapakmu datang malam ni malam Jumaat. Jangan duk main game sangat. Faham lagi. Takut jadi pelawak, jadi bohong. Tapi benda tu mudah dengan izin Allah. Cuma kita cerita sekadar yang datang. Siapa yang melawat kubur saudaranya dan dia ingat masih dalam dunia dia pernah jumpa, maka dia mayat itu akan kenal lah dia. Oh ya. Sallama alaih, dia beri salam. Wa radda alaihi salam, mayat itu jawab salam. Jadi kita sampai di kubur, mayat tu kata, oh lama anak saudara aku tak mari kubur aku. Mungkin dia kata lagu tu pasal dia telah kenal. Kemudian yang datang yang ziarah kata assalamualaikum. Nabi kata fa radda alaihi salam, mayat itu jawab waalaikumsalam. Cuma nak khabar sini, bila kita beri salam, mayat tu dengar tak kita beri salam? Oh ya betul. Dengar tak? Dalil dia jawab tadi. Okey. Baik. Bila dah dia dengar kita beri salam, dia jawab. Bila mayat jawab, kita dengar tak? Siapa lebih dengar? Oh ya betul ya. Siapa lebih dengar? Ya, mayat. Orang mati lebih. Betul, ramai orang mati. Apa guna baca talqin? Apa guna beri salam, dia dah dengar mati. daripada Kamu kita. tak mengaji, duduk diam. Faham? Kita beri salam, dia dengar, dia jawab. Dia beri jawab salam, kita dengar tak? Tidak. Kenapa Betul. Allah tak bagi kita dengar? Masya Allah, pertanyaannya ya, Masya Allah. Saya terpintas di pikiran. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita itu apa ya, mengucapkan salam sama dekat kuburan, tiba-tiba ada yang jawab. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti kabur kita loh, pasti itu takut ya kan. Nanti kita nggak ngucapin salam kalau lewat kuburan nanti. Masya Allah. Ayo kita lanjut ya, seru sekali ya. Sebab kalau Allah bagi kita dengar, jadi ada dua mayat. Benar. Kita beri salam, assalamualaikum, mayat jawab waalaikumsalam. Meninggal gitu. Tak takut. Ya. Dalam tak ada orang nak pergi kubur. Dalam tak dengar pun kita tak pergi dah kubur. Tak? Bila tanam, Ya. tinggallah mayat tu, kita baliklah. Bila kita balik kan kaki kita gesek di rumput. Nabi sebut dalam hadis sahih, wa yasma'u qur'ani alikum. Bila kamu balik, mayat itu dengar suara selipar kamu bergesek dengan tanah. Kuat ke perlahan? Perlahan tak? Dia dengar. Jadi balik pada soalan, kalau kita lalu di tempat mayat, yang melihat kita tu roh. Jika diizinkan Allah, dia nampak. Dan jika dia kenal kita, dan dia memang kenal, dia ingat lagi. Kalau dia tak kenal, sama macam dalam dunia. Dalam dunia, kita pergi rumah orang yang masih hidup, kita beri salam, dengan izin Allah dia dapat dengar salam. Tapi kalau Allah tak izin, tetap tak dengar. Duduk di dapur tu, kita berbuih beri salam, tak dengar. Dengar tak dengar itu dengan izin Allah. Soalan seterusnya. Masya Allah, itulah tadi jawaban dari Ustadz Azhar Idrus, bahwasanya orang yang mati itu sebetulnya hampir sama dengan kita yang masih hidup di dunia ini, yaitu dia bisa melihat orang yang kita kenal, ataupun dia juga bisa melihat orang yang kita tidak kenal dan lain sebagainya. Bahkan orang yang sudah mati itu penglihatannya atau pendengarannya itu lebih peka atau lebih jelas daripada orang yang masih hidup seperti kita saat ini. Masya Allah. Tadi juga ada guyonannya Ustadz Azhar Idrus ini. Masya Allah. Kebayang gak sih apabila kita itu lewat di pinggir kuburan, tiba-tiba kita itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba ada yang menjawab waalaikumsalam. Dan itu nggak ada orang sama sekali, pasti kita takut, pasti kita kabur kan. Masya Allah.
Itulah salah satu salah satu nikmat yang mungkin kepada kita. Kenapa apabila kita itu mengucapkan salam di tengah-tengah kuburan, orang mati itu tidak menjawab ya. Masya Allah. Karena apabila menjawab pasti merinding jadinya kan. Yaitu untuk kajian saat ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.